Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kotuna DNS. Di sini saya akan mengkode penyakit pada kasus 2. Yang pertama, diagnosis awalnya adalah dispepsia. Pengertiannya gangguan pencernaan ketidaknyamanan perut di bagian atas yang dijelaskan seperti sensial, terbakal, kembung, atau begah. Organnya itu hati. Susunan terminologisnya yaitu DYS sebagai prefiks yang artinya nyeri, pepsia sebagai keterangan yang artinya mencerna. Kemudian letternya itu dispepsia. Kita cek ke volume 3. Dalam ICD volume 3 kita cek. Di sini ada dispepsia alergik, kongenital, konvensional, gastrointestinal, okupasional, refleks dengan kode K30 pada halaman 241. Kemudian cek crossnya sudah sesuai. Kemudian kita cek ke volume 1. K30 di sini ada dispepsia pada halaman 502. Kemudian kode akhirnya yaitu K30. Cek dokumen RM-nya sudah sesuai. Kode ICD 11-nya yaitu MD92. Kemudian kesimpulan. Jadi diagnosis awal dispepsia akurat terbaca sesuai ICD 10 dengan kode K30 atau K30.X dan ICD 11 dengan kode MD92. Diagnosis utama yang kedua yaitu oesophageal reflux. Pengertiannya penyakit pencernaan di mana asam lambung dan atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan yang merupakan itu penyakit kronis. Organnya yaitu esophagus. Susunan terminologisnya yaitu oesophagus sebagai wadrut atau esophagus yang artinya kerongkongan, al sebagai safik yang artinya menunjukkan, reflux sebagai keterangan yang artinya iritasi. Kemudian letternya yaitu reflux. Kemudian kita cek ke volume 3 pada ICD 10. Di sini ada reflux strip 1 esophageal dengan kode K21.9 pada halaman 552. Kemudian cek crossnya sudah sesuai. Kemudian kita cek ke volume 1 pada ICD 10. Di sini K21.9 yaitu gastroesophageal reflux disease without esophagitis pada halaman 499. Kemudian kode akhirnya yaitu K21.9. Cek dokumen RM-nya sudah sesuai. Kode ICD 11-nya DA22.Z. Kemudian kesimpulannya, jadi diagnosis utama oesophageal reflux akurat terbaca sesuai ICD 10 dengan kode K21.9 dan ICD 11 dengan kode DA22.Z. Ketiga, diagnosis penyertanya yaitu esophagitis. Pengertiannya adalah peradangan pada lapisan kerongkongan. Organnya yaitu esophagus. Susunan terminologisnya yaitu esophagus sebagai wadrut yang artinya kerongkongan, itis sebagai safik yang artinya peradangan, kemudian letternya yaitu esophagitis. Kemudian kita cek ke volume 3 pada ICD 10. Di sini ada esophagitis strip 1, 2 to agrointestinal reflux disease dengan kode K21.0. Kemudian cek crossnya sudah sesuai. Kemudian kita cek ke volume 1 pada ICD 10. Di sini K21.0 ada gastroesophageal reflux disease with esophagitis dengan halaman 499. Kemudian kode akhirnya K21.0. Kita cek ke dokumen RM-nya sudah sesuai. Kode ICD 11-nya yaitu DA24 dan XT5R. Jadi kemudian kesimpulannya, jadi diagnosis penyerta esophagitis akurat terbaca sesuai ICD 10 dengan kode K21.0 dan ICD 11 dengan kode DA24 dan XT5R. Diagnosis penyerta yang kedua ada hiatus hernia. Pengertiannya kondisi di mana bagian atas lambung masuk ke rongga dada.
organnya yaitu lambung, susunan terminologisnya yaitu hiatus sebagai keterangan yang artinya celah, hernia sebagai keterangan yang artinya kondisi turun dari posisi normal atau benjolan. Letternya yaitu hernia. Kita cek volume 3 pada ICD 10. Hernia kita cari yang esophageal hiatus. Di sini ada strip 1 esophageal hiatus, si also hernia hiatal. Kemudian strip 1 hiatal esophageal dengan kode K44.9 pada halaman 318. Cek close-nya sudah sesuai. Kemudian kita cek ke volume 1 ICD 10. K44.9 yaitu diaphragmatic hernia without obstruction of gangrene pada halaman 507. Kemudian kode akhirnya yaitu K44.9. Kemudian kode ICD 11 yaitu DD50.0. Jadi kesimpulannya, diagnosis pengerta yang kedua yaitu hiatus hernia akurat terbaca sesuai ICD 10 dengan kode K44.9 dan kode ICD 11-nya itu DD50.0. Tindakan utamanya yaitu gastroskopi. Pengertian yaitu prosedur pemeriksaan kondisi kerongkongan perut atau usus 12 dari organnya yaitu lambung. Susunan terminologisnya yaitu gaster sebagai word root yang artinya lambung, skopi sebagai safik yang artinya melihat atau mengamati, kemudian letternya yaitu gastroskopi. Kemudian kita cek ke alphabetic index di ICD Nancy M. Di sini ada gastroskopi next dengan kode 44.13 pada halaman 346. Kemudian kita cek ke tabularis masih di ICD Nancy M. Ada other gastroskopi pada halaman 120. Kode akhirnya yaitu 44.13. Kemudian cek dokumen RM-nya sudah sesuai. Kemudian kesimpulan, jadi tindakan utama gastroskopi akurat terbaca di ICD Nancy M dengan kode 44.13. Kemudian tindakan penunjangnya yaitu biopsi. Pengertiannya pengambilan jaringan tubuh untuk memeriksa dengan apusan. Organnya yaitu lambung. Susunan terminologisnya yaitu biopsi sebagai keterangan yang artinya pengambilan jaringan tubuh dengan apusan. Heademnya yaitu biopsi. Kemudian kita cek ke alphabetic index di ICD Nancy M. Di sini ada biopsi strip continued dengan stomach dengan kode 44.14 pada halaman 291. Kemudian kita cek ke tabularis pada ICD Nancy M. Yaitu closed endoscopis biopsi of stomach dengan halaman 120. Kemudian kode akhirnya itu 44.14. Cek dokumen RM-nya sudah sesuai. Kemudian kesimpulan, jadi tindakan penunjang biopsi atau stomach akurat terbaca sesuai ICD Nancy M dengan kode 44.14. Kesimpulan dari semuanya, jadi diagnosis awal dispepsia akurat terbaca sesuai ICD 10 dengan kode K30 dan kode ICD 11-nya yaitu MD92. Kemudian diagnosis utamanya yaitu reflux esophageal akurat terbaca sesuai ICD 10 dengan kode K21.9 dan kode ICD 11-nya yaitu DA22.Z. Dan diagnosis penyerta yang pertama esophagitis akurat terbaca sesuai ICD 10 dengan kode K21.0 dan ICD 11-nya yaitu DA24 dan XT5R. Kemudian hiatus hernia terbaca akurat sesuai ICD 10 dengan kode K44.9 dan kode ICD 11-nya yaitu DD50.0. Tindakan utamanya yaitu gastroskopi akurat terbaca sesuai ICD Nancy M dengan kode 44.13 dan tindakan pendukung yaitu biopsi atau stomach akurat terbaca sesuai
IC Dinasti M dengan kode 44.14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.